Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1517 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 28. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang menganggap dirinya kalau sudah beragama Kristen, sudah pasti masuk surga. Sehingga banyak orang Kristen hanya cukup sampai beragama Kristen, tapi tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka masih hidup dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Mereka menganggap kalau sudah beragama Kristen, di KTP sudah tercatat Kristen, maka mati, pasti masuk surga. Tunggu dulu bro, tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 23 dan ayat 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Amin. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 24, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Haleluya. Dengar baik, hidup ini adalah perjuangan, saudara. Amin. Kita harus berjuang supaya apa? Supaya kita bisa masuk melalui pintu yang sesak, yang sempit, yang ujungnya menuju kepada keselamatan. Haleluya. Matius 7 ayat 13 dan ayat 14 berkata begini, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ada banyak orang Kristen yang tanpa dia sadari, dia berjalan di jalan yang lebar tadi, yang luas jalannya, tapi sayang ujungnya menuju kepada kebinasaan. Saya menangkap di sini,
Mereka adalah orang-orang Kristen gampangan, yang hanya ikut-ikutan, yang hanya mencari nyaman, yang tidak mau berani bayar harga. Mereka lah orang yang dikatakan di sini, mereka masuk ke pintu yang lebar, jalannya luas, tapi menuju kepada kebinasaan. Sedangkan yang menuju kepada keselamatan itu sesak pintunya, sempitlah jalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sederhanakan. Memang kalau untuk mau mendapatkan keselamatan itu, saudara perlu perjuangan. Kita harus berani bayar harga. Memang tidak banyak orang mau berjalan mengikut Tuhan, karena harus pikul salib, harus menderita, harus bayar harga dan sebagainya. Tetapi merekalah yang diselamatkan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang tanpa dia sadari berjalan menuju kebinasaan tadi. Mereka menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan dengan dunia ini. Mereka yang hanya ikut-ikutan suara yang mayoritas. Mereka yang dipengaruhi oleh orang banyak, sehingga mereka tidak berani bayar harga. Dengar baik, mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Saudara, mengikut Tuhan harus berani bayar harga. Mereka yang takut kehilangan teman, mereka yang takut kehilangan bonus, mereka yang takut kehilangan jabatan, mereka yang takut kehilangan posisi, mereka yang takut hidupnya susah dan menderita, akhirnya apa? Mereka sendiri terbawa arus yang menuju kepada kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, hidup ini adalah perjuangan. Amin. Oleh karena itu berjuanglah, supaya saudara bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang menuju kepada kehidupan. Betul, mengikut Tuhan kita betul-betul berhadapan dengan maut. Kita harus bayar harga. Kita menderita, terkadang kita dianiaya dan sebagainya. Tapi itulah pintu yang menuju kepada kehidupan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 5 hal yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, tetaplah berjuang untuk mempertahankan imanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang tidak mampu mempertahankan imannya. Dengan mudahnya dia menggadaikan imannya hanya karena ingin menikah. Hanya karena ingin naik pangkat, dapat jabatan. Hanya karena ingin harta dunia. Orang rela meninggalkan iman mereka. Dengar baik, pertahankan imanmu hingga tetes darah penghabisan. Amin. Lebih baik kita jomblo sampai mati, tidak naik pangkat atau tidak dapat jabatan yang lebih tinggi. Lebih baik kita hidup menderita di dunia ini daripada kita menggadaikan atau meninggalkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara cuma gara-gara jodoh, cuma gara-gara jabatan, cuma gara-gara posisi harta kekayaan sudah menggadaikan iman saudara, saudara sedang menuju ke jalan yang menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi Kristen itu tantangannya luar biasa, saudara. Memang susah, kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Kita ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak dapat warisan, mereka diusir di tengah keluarga mereka. Itulah harga yang harus kita bayar. Itulah jalan yang sempit yang harus kita pilih. Memang susah untuk menjalaninya, tapi ujungnya menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Makanya saudara, jangan goyah imanmu hanya karena perkataan orang-orang di sekitarmu. Lebih baik saudara dihina, dipermalukan, disiksa lahir dan batin selama ada di dunia ini, daripada saudara dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kekal selamanya di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan, tadi saya ulang-ulang, harus pikul salib. Memang harus menderita. Lihat, Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini menderita, apalagi kita. Saudara, jangan tergoda dengan tawaran dunia yang menawarkan kebahagiaan di dunia, tapi membawa sengsara yang kekal. Lebih baik menderita, tapi akhirnya bahagia, happy ending. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berjuang. Pertahankan imanmu sampai kita menutup mata. Karena ada kehidupan kekal
yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang berjuang mempertahankan iman sampai akhir. Haleluya. Yang kedua, saudara, tetaplah berjuang untuk tetap setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah berjuang untuk tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Amin. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Walaupun betul-betul tadi saya katakan betul-betul menderita, betul-betul susah. Tapi tetaplah setia sampai Tuhan Yesus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang, Dia mendapati saudara dan saya tetap setia. Walaupun susah, walaupun menderita, walaupun teraniaya. Tapi kita tetap setia mengikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Kita akan mendapatkan upah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak orang yang cepat sekali berubah setia. Baru digoda sedikit saja sudah berubah setia. Godaan sekarang itu bisa saja berupa tawaran dunia yang menggiurkan. Mereka yang tergoda akhirnya apa? Berubah setia. Saya kasih contoh, misalnya di tempat saudara bekerja, saudara digaji 5 juta per bulan. Saudara kerja Senin, Sabtu. Karena kerja saudara bagus, bos saudara menawarkan gaji per bulan 50 juta. Dengan syarat, 1 minggu harus bekerja. Termasuk hari Minggu, saudara harus bekerja. Yang jamnya sama dengan hari-hari biasa tadi. Kalau saudara menolak tawaran itu, saudara akan dipecat. Saya mau tanya, apakah saudara akan menolak tawaran itu atau saudara akan menerimanya? Saya percaya saudara sebagian besar dari antara kita akan menerima tawaran itu. Baru digoda dengan uang saja, kita bisa berubah setia, saudara. Saudara lihat Yudas, dia berubah setia kepada Tuhan karena apa? Karena uang. Ada berapa banyak orang Kristen yang berubah setia kepada Tuhan gara-gara uang, saudara, gara-gara materi. Dengar baik, uang yang kita miliki tidak akan dapat menolong kita kelak. Kita tidak akan membawa harta kekayaan kita di surga. Nggak akan, saudara. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena orang yang tetap berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Yang ketiga, saudara, tetaplah berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah berjuang untuk tetap hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada banyak orang Kristen menajiskan hidupnya dengan dosa percabulan, dosa persinahan. Apa beda percabulan dan persinahan? Percabulan adalah hubungan seks yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Itu dosa percabulan. Jadi saudara yang dengar renungan ini dan saudara kumpul kebo atau menjadi piaraan saudara, itu dosa percabulan namanya. Persinahan, saudara sudah menikah, tapi saudara memiliki piaraan atau saudara berhubungan seks dengan pelacur, itu namanya dosa persinahan. Kedua-duanya itu mencemarkan atau mengotori hidup saudara. Dengar baik, kita harus menjaga hidup kita agar tetap hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah kita, Allah yang maha kudus. Amin. Jangan kotori hidupmu, keluargamu dengan hidup dalam kecemaran, dosa percabulan, dosa persinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap hidup dalam kekudusan. Tetap berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang keempat, tetaplah berjuang untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis sekarang bekerja ekstra lebih keras. Dia mau menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menyibukkan kita dengan segala macam rupa kesibukan. Dia sengaja buat kita lelah bekerja supaya apa? Supaya kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, bahaya. Itu awal kehancuran, saudara. Dengar baik. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Iblis bisa pakai pekerjaan kita, pergaulan kita, teman kita. Untuk apa? Untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara harus berjuang untuk menjaga hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Lebih baik saudara ditolak teman-teman saudara daripada Tuhan yang menolak saudara. Kalau Tuhan yang tolak kita, kelar hidup kita ini. Dengar baik, kita harus berjuang untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga hubungan berarti kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap membaca, mendengarkan firman, kita tetap melakukan firman Tuhan, berdoa, kita tetap mengikut dan melayani Tuhan dengan setia. Kita menjaga hubungan dengan Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, tetaplah berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saya percaya, orang mayoritas yang berjalan di jalan yang lebar itu adalah orang-orang Kristen yang abal-abal. Mereka hanya Kristen KTP. Betul mereka Kristen. Betul mungkin mereka hamba Tuhan, tapi sayang mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang berjalan di jalan yang sempit adalah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun berat, tapi mereka tetap setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Amin. Haleluya, dengar baik. Tetaplah berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Memang betul, sulit, berat saudara, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita harus mengampuni orang yang sudah bersalah, sudah menyakiti kita saudara. Tapi kita belajar untuk mengampuni mereka. Memang berat, memang sakit batin kita. Tapi itulah yang harus kita perjuangkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya mendengar, membaca, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama dengan nol besar. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap ada 5 hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Yang pertama, tetaplah berjuang untuk mempertahankan imanmu. Yang kedua, tetaplah berjuang untuk tetap setia. Yang ketiga, tetaplah berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan. Yang keempat, tetaplah berjuang untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, tetaplah berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa Tuhan melawat mereka. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun kepada semua pendengar, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 081 91 30 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.